Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mama Ibnu Aska. Alhamdulillah hari ini aku bersyukur banget masih bisa share lagi aktivitas aku yang sangatlah sederhana. Seorang ibu rumah tangga yang hidupnya itu di perkampungan. Nah, ini adalah aktivitas aku di pagi hari, tepatnya itu jam 5 setelah aku tuh udah beres sholat subuh ya. Nah, ini aku langsung bergegas menuju dapur dan aku elap-elap kompor dan meja dapurnya. Karena seperti biasa kalau di pagi hari dapur itu Masya Allah super berantakan, dan ini tuh suasananya itu masih pagi banget, masih gelap ya, karena ini tuh jam 5 gitu ya. Dan ini sebelum aku mulai mencuci piring, karena peniris piringnya itu penuh dengan piring, jadi aku mau pindahin dulu piring yang keringnya, aku pindahin ke rak piring. Setelah selesai memindahkan piring kering ke rak piring, ini lanjut aku mau mencuci piring. Untuk mencuci piringnya itu nggak terlalu banyak kayak kemarin ya Bunda, karena sebelumnya di sore harinya itu aku tuh udah mencuci piring. Dan ini adalah sisa piring pas waktu di malam harinya ya Bunda. Jadi di malam hari itu aku tuh nggak mencuci piring karena bener-bener lelah banget. Jadi di pagi harinya aja aku mencuci piringnya. Nah, kadang aku tuh mencuci piring itu di sore hari ya Bunda, kadang pulang dari sekolah setengah 6 gitu. Nah, itu sebelum sholat maghrib aku tuh kadang mencuci piring dulu kalau sekiranya piring itu udah menumpuk gitu ya Bunda. Jadi di malam hari itu udah gitu nggak mencuci piring, paling ya di pagi harinya gitu mencuci piringnya. Nah, kalau di sore hari itu nggak mencuci piring, kadang ya malam harinya gitu ya mencuci piringnya. Dan ya walaupun di malam hari itu mencuci piring, ya nggak ngejamin juga gitu ya, kayak kemarin yang udah aku katakan, paginya itu tetap aku tuh mencuci piring ya Bunda. Karena tetap aja gitu walaupun malam hari itu udah dicuci piringnya, pasti ada aja gitu aktivitas Pak suami atau anak-anak gitu ya yang makan atau ngopi gitu ya. Pokoknya ada aja gitu. Jadi nggak ngejamin ya kalau misalkan di malam hari atau di sore hari itu udah mencuci piring, paginya itu nggak mencuci piring. Tetap aja gitu sih sebenarnya nggak ada bedanya, cuma bedanya itu agak ringan aja gitu ya Bunda. Makanya jangan heran kalau di setiap video aku tuh sering banget ya mencuci piring gitu ya. Bahkan di awal video aku tuh sering banget mencuci piring. Ya seperti itulah ya. Pokoknya aku tuh kalau bikin video itu di pagi hari, makanya aku tuh selalu di videonya itu ada yang namanya mencuci piring ya Bunda. Dan next setelah tadi udah beres mencuci piring, ini aku lanjut mau masak nasi atau ngeliwet kalau di sini mah ya ngomongnya. Ini ngeliwetnya itu aku tuh nggak nentu ya Bunda, satu hari itu kadang 2 liter atau 2 kilo ya kalau di sini. Kadang juga 1 kilo itu nggak habis, tergantung sikon ya Bunda. Kalau misalkan orang itu lagi kumpul semua di rumah, itu nyampe 2 liter satu hari gitu Bunda. Jadi pagi hari ngeliwet, kadang di sore hari atau di malam hari itu ngeliwet lagi gitu kalau lagi kumpul. Tapi kalau orangnya itu lagi nggak ada gitu ya, satu kayak mamang aku misalkan lagi pergi gitu ya di luar, nah itu paling 1 kilo itu satu harinya gitu ya Bunda. Jadi aku tuh nggak nentu kalau untuk masak nasi ya Bunda, pokoknya tergantung sikon aja gitu. Tapi kalau untuk Anu itu Masya Allah ya, dari dulu sampai sekarang dia itu suka makan ya Bunda. Jadi porsi yang paling banyak di keluarga kita itu ya Anu ya. Dan juga adik ipar aku atau adiknya Pak suami itu Masya Allah mereka berdua lah ya yang paling besar gitu porsi makannya di antara kita berenam gitu ya. Jadi Anu tuh walaupun anak kecil tapi dia itu makannya itu porsinya orang dewasa, bahkan melebihi aku ya Bunda. Dia itu nggak tahu kenapa Masya Allah gitu ya, sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang dia itu nafsu makannya itu bertambah Bunda. Apakah karena masa pertumbuhan gitu ya apa gimana, pokoknya dia itu benar-benar nafsu makan gitu. Jadi
sehari itu bisa 4 kali, 5 kali, bahkan lebih dari 5 kali ya Bunda. Jadi Anu tuh bener-bener nafsu makan banget, dan dia itu kalau untuk jajan alhamdulillah kurang gitu ya Bunda, jadi lebih kuatnya ke makan. Sedangkan kalau untuk adik ipar aku itu sehari itu 2 kali ya makannya. Jadi di siang hari 1 kali dan ba'da maghrib 1 kali gitu. Cuma sekali makan itu Masya Allah gitu ya. Kayak gunung gitu, makanya bener-bener banyak banget gitu. Jadi mereka berdua lah ya yang makannya itu porsinya itu lebih besar daripada kita semua gitu ya. Tapi walaupun kayak gitu alhamdulillah ya, bersyukur gitu ya masih diberikan sehat, masih diberikan nafsu makan. Coba kalau kita nggak nafsu makan itu kan harus beli vitamin ya kan. Tapi kan kalau kita itu sehat badannya nggak usah beli vitamin, udah nafsu makan. Jadi ngelihat mereka berdua udah nafsu makan udah alhamdulillah banget ya. Mudah-mudahan rezeki keluarga aku tuh mengalir dengan derasnya seperti mengalirnya sumber mata air yang tidak ada habisnya, dan mudah-mudahan aku tuh diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya robbal alamin. Pokoknya nikmat terbesar di dunia itu ya nikmat sehat ya Bunda. Pokoknya kalau kita itu sehat, makan sama apa aja katanya enak ya Bunda. Memang bener sih ya. Coba kalau kita sakit walaupun kita itu makannya sama daging, ibaratnya itu Masya Allah susah banget ya Bunda. Bahkan harus beli vitamin, harus berobat gitu kan. Tapi kalau kita itu sehat ya makan sama apa aja, apa adanya itu Masya Allah rasanya enak ya. Yang penting pokoknya sehat aja yang utama ya Bunda. Nah ini si liwetnya itu udah mendidih, tinggal aku aduk-aduk aja dan tinggal ditunggu si airnya itu menyusut dan nanti dikukus ya seperti biasa. Dan di sini juga aku tuh mau masak kulit tangkil atau kulit melinjo karena aku tuh masih punya stok kulit melinjo, dan tadi pas waktu aku buka itu kulit melinjonya itu udah agak ini ya, bukan busuk sih, udah ada kayak jamurnya gitu, cuma udah aku pilih-pilih tadi ya sambil aku cuci, jadi masih layak gitu ya untuk dimasak. Karena memang kalau kulit tangkil itu sebenarnya nggak boleh ditaruh di kulkas ya, karena kalau ditaruh di kulkas ya seperti itu. Seharusnya kalau kulit tangkil atau kulit melinjo itu ditaruhnya itu di emperan aja gitu ya, atau ditaruh di tampah gitu ya, dieler kalau di sini mah biar nggak busuk gitu ya Bunda. Oh iya Bun, jangan salfok sama Anu ya yang tadi itu masih tidur. Jadi semenjak aku tuh bangun jam setengah 5 itu aku tuh udah mulai ngoceh gitu ya. Jadi ngebangunin Pak suami, ngebangunin Anu gitu untuk sholat subuh. Jadi siapa nih Bunda yang kayak aku setiap pagi itu Masya Allah gitu kayak alarm ya. Pokoknya emak-emak yang tadinya itu kalem gitu ya, manis, pas waktu udah punya suami, udah punya anak itu berubah menjadi burung beo yang selalu berkicau di pagi hari ya Bunda. Ya seperti itu Bunda. Jadi aku tuh selalu Masya Allah gitu ya, selalu setiap pagi itu ngoceh ya, ngebangunin Anu tuh Masya Allah susah banget kalau dibangunin Bunda. Makanya aku tuh sambil aktivitas itu sebenarnya sambil ngoceh gitu ya, anu bangun cepetan, bentar lagi udah mau siang gitu ya. Tapi ujung-ujungnya ya alhamdulillah dia itu bangun ya Bunda, walaupun terkadang juga susah banget gitu ya Bunda. Pokoknya memang ngedidik anak itu susah-susah gampang ya Bunda, harus kita sebagai orang tua itu harus memberi contoh yang baik kepada mereka ya semenjak dini. Jadi kalau pingin anak kita itu menjadi solih-solihah ya harus dari orang tuanya dulu gitu ya. Madrasatul ula itu madrasah pertama anak itu ya orang tua. Makanya kita sebagai orang tua itu harus memberi pondasi kepada anak kita semenjak dini ya Bunda. Karena kalau enggak semenjak dini itu susah banget ya Bunda. Jadi ya harus kita dulu ya yang memberi contoh, bukan orang lain, bukan guru, bukan guru sekolahnya, guru ngajinya, bukan, tapi orang tuanya dululah yang pertama kali memberi contoh yang baik untuk anak-anaknya ya Bunda. Ya lanjut ke videonya. Nah sambil aku tuh masak kulit tangkil, ini aku sambil motong-motong jengkol. Jadi rencananya hari ini tuh aku tuh mau masak jengkol di balado. Nah untuk bumbunya itu udah aku blender, makanya tadi tuh pas waktu aku masak kulit tangkil
tangkil itu ada suara kayak blender gitu ya Bunda, karena memang aku tuh lagi ngeblender biar cepet gitu ya, biar sat-sat aja masaknya. Jadi masak jengkolnya itu aku blender aja bumbunya, sedangkan tadi tuh kalau masak kulit tangkil itu aku ulek ya. Karena kalau masak kulit tangkil di blender itu aku tuh belum pernah ya Bunda, karena menurut aku kayaknya kurang enak sih kalau bumbu kulit tangkil di blender, tapi kalau untuk jengkol di blender enak, diulek juga enak ya. Pokoknya kalau jengkol itu diapain aja enak ya, apalagi favorit aku ini Masya Allah Ibunda, aku tuh bener-bener suka banget sama jengkol, nggak ada bosennya pokoknya. Jadi ya dua-duanya itu favorit aku ya, sekarang itu aku tuh masaknya itu favorit aku semua, baik kulit tangkil ataupun, jengkol ya Bunda. Ini tuh sayur yang aku favoritin banget gitu ya dua-duanya, Masya Allah. Kalau kulit tangkil itu enaknya itu dimasaknya itu pedes manis ya, lebih dibanyakin minyaknya dan juga gulanya. Kalau, jengkol itu lebih banyak cabenya, kalau untuk di balado itu lebih mantul gitu Bunda. Tapi walaupun menurut aku ini tuh makanannya itu, enak ya Bunda, tapi ada aja ya salah satu atau sebagian orang yang nggak suka sama jengkol atau kulit tangkil gitu ya, itu masing-masing selera ya Bunda. Aku juga ada ya makanan yang nggak aku suka gitu, pasti ada aja ya orang itu nggak suka sama makanan tertentu gitu ya, walaupun menurut kita itu enak tapi belum tentu menurut orang itu enak gitu ya Bunda. Nah, tadi itu si jengkolnya itu sebelumnya udah aku rendam selama 2 hari ya Bunda, dan pas waktu aku motong-motong itu ternyata keras banget si itunya ya, si jengkolnya karena udah bener-bener tua banget, dan ini tuh harganya 1 kilo itu udah murah ya Bunda. Di sini tuh harga 1 kilonya itu 20.000 dan Pak suami itu beli 2 kilo ya Bunda, karena katanya ini tuh favorit istrinya tercinta. Jadi belinya itu sampai 2 kilo dan aku tuh rendam dulu biar baunya itu tidak terlalu menyengat ya Bunda. Tapi alhamdulillahnya walaupun tadi itu aku potong-potong itu keras banget si jengkolnya, pas waktu udah matang itu ternyata empuk loh Bunda. Jadi teksturnya itu enggak alot atau enggak keras tapi empuk, yang aku bayangkan itu ternyata salah ya. Awalnya aku tuh ngebayangin ini tuh rasanya nanti alot gitu, nanti rasanya itu enggak enak, tapi ternyata Masya Allah itu rasanya enak banget Bunda. Nah ini penggorengan yang kedua kalinya, aku kayaknya agak banyak ini ngegorengnya ya Bunda, karena aku tuh pengen biar nanti sampai pagi gitu ya, kalau nggak habis itu kan enak buat sarapan. Nah ini di sampingnya itu aku tuh lagi ngerebus air untuk bikin teh hangat atau teh tawar. Aku tuh kalau bikin teh itu nggak pakai gula ya Bunda, selalu teh tawar aja, karena menurut aku tuh lebih enak teh tawar dan juga lebih menjaga makanan manis ya atau minum-minuman manis gitu, karena agak trauma gitu ya sama Pak suami yang dulu pernah menjadi penderita diabetes ya, walaupun sampai sekarang juga masih sih. Cuma kalau untuk sekarang itu gulanya itu udah rendah ya Bunda, udah selalu turun gitu alhamdulillah. Jadi sekarang itu yang penting pola makannya aja dijaga gitu. Jadi sekarang tuh enggak berobat, enggak kontrol, pokoknya alhamdulillah sudah normal lagi seperti dulu gitu ya. Dan aku tuh juga menjaga kesehatan aku gitu, takutnya naudzubillah min dzalik itu semua terjadi sama aku gitu ya, naudzubillah jangan sampai gitu ya Bunda. Karena Masya Allah kalau udah terkena diabetes itu susah banget Bunda untuk nurunin gulanya itu. Jadi gula itu susah banget untuk turunnya, kadang naik kadang turun, pokoknya untuk stabil itu susah, selalu naik turun gitu Bunda. Dan ini bumbu jengkol baladonya sudah matang, langsung aja aku masukkan air sedikit dan langsung aku masukkan juga si jengkolnya, dan ini aku aduk-aduk, dan sebelumnya udah aku kasih seasoning juga ya Bunda. Ini tuh Masya Allah rasanya itu enak banget, mantul banget, apalagi kalau dimakannya itu pakai nasi hangat, Masya Allah rasanya itu bener-bener enak banget Bunda. Oh ya Bun, gak kerasa nih videonya itu udah mau di penghujung video aja. Aku mohon maaf ya apabila di sepanjang video ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe, dan mohon maaf videonya itu terpotong-potong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya.